Bab 761. Gue rawang. Jangan menjilat lagi. Awalnya Kenzi mencampur ludah Hellcat ke dalam air suci klan Gu, menyebabkan klan Gu menjadi terkutuk. Penangkal kutukan ini, yaitu kotoran Hellcat. Jika Kenzi Hun ingin mengendalikan klan Gu untuk waktu yang lama, tidak mungkin jika mereka penawar begitu saja. Tetapi menyembunyikan sebuah kapsul ramuan. Di dalam kapsul itu ada ludah Hellcat. Artinya jika orang-orang dari klan Gu ini setelah meminum ramuan tersebut, kutukan tersebut berarti telah dicabut. Tetapi begitu kapsulnya meleleh, mereka akan jatuh ke dalam kutukan lagi. Ini dapat digambarkan sebagai metode yang baik. Louis Lu harus sangat mengagumi. Pantas saja 2 hari lalu Eli Miao mengatakan tidak ada sisa ramuan semacam ini. Semua orang harus menelannya di hadapan orang dewasa. Pasti karena mereka takut dengan petunjuk. Dan mereka akan mengetahuinya. Kenzi Hun memohon belas kasihan dan berkata, "Aku telah memberitahumu semua yang aku tahu. Bisakah kamu memaafkan aku?" "Maafkan kamu tentu saja boleh. Aku adalah orang yang gampang diajak bicara." "Benarkah?" Kenzi Hun tidak menyangka Louis Lu akan setuju begitu saja. Itu sulit dipercaya. Tapi dia harus menghargai kesempatan untuk hidup. Jadi dia terus berterima kasih, "Terima kasih atas kebaikanmu." Louis Lu tidak berbicara. Setelah berterima kasih padanya, Kenzi Hun berbelok ke kiri dan ke kanan. Tetapi menemukan bahwa dia masih tidak dapat melarikan diri dari lautan jiwa. Berkata dengan ragu, "Yang mulia, kamu adalah..." "Aku bilang aku akan membiarkanmu. Tapi aku tidak bermaksud memurnikanmu untuk saat ini. Tapi aku tidak mengatakan bahwa aku akan membiarkanmu keluar. Kamu ingin memenjarakanku di sini." Kenzi Hun menjadi pucat karena terkejut. "Apakah kamu tidak senang? Kalau begitu aku akan menyempurnakanmu. Aku juga berharap jiwaku bisa segera tumbuh." Setelah Louis Lu selesai berbicara, mutiara darah pemurni jiwa di atas laut jiwa berputar lagi. Samar-samar menunjukkan tanda-tanda guntur misterius turun. Kenzi Hun putus asa. Ketakutan serta memohon belas kasihan, "Yang mulia ampuni aku. Aku bersedia tinggal di lautan jiwamu. Tapi tolong jangan murnikan aku. Aku menyukainya." Louis Lu berkata sambil bercanda. "Dengan susah payah hanya dapat menangkap satu hantu. Aku harus mengurung dan mempelajarinya dengan hati-hati. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi dengan begitu mudah?" Kenzi Hun benar-benar putus asa. Kesadaran Louis Lu menarik diri dari lautan jiwa, meraih seekor kucing hitam yang tergeletak di bahunya, dan berkata, "Gue rawang, jangan jilat." Ketika Louis Lu dan Kenzi Hun baru saja berkomunikasi satu sama lain, Hellcat telah berbaring di bahu Louis Lu, menggaruk cakarnya dan menjilat lidahnya. Namun, senjatanya yang paling ampuh adalah air liur. Sekarang air liur tidak berpengaruh pada Louis Lu. Dan cakar yang tampaknya tajam tidak dapat menembus perisai tubuh Louis Lu sama sekali. Jadi Hellcat tidak ada hubungannya dengan Louis Lu. Setelah Louis Lu melepaskan Hellcat, dia mencengkeram bagian belakang lehernya dan berkata, "Aku akan menjadi tuanmu mulai sekarang. Aku akan memberimu nama. Gue rawang, apakah kamu menyukainya?" "Engah." Kucing hitam itu menyemprotkan air ke wajah Louis Lu. Tidak diketahui apakah dia mau atau tidak mengakui Louis Lu sebagai tuannya. Atau karena nama Gue rawang tidak terdengar bagus. Melihat bahwa wajah Louis Lu menua dengan cepat, dia pulih seketika. "Kamu kucing sialan. Tidak tahu diri." Wajah Louis Lu menjadi suram. Dia mengikat kedua kaki belakang kucing hitam itu dengan satu tangan.
lalu mengayunkannya ke udara beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Hellcat pusing dan memutar matanya. Gue rawang. Apakah kamu tidak senang? Meong. Meski semangat kucing hitam melemah, lolongannya masih penuh ketidakpuasan. Tidak puas. Kemudian pergi ke depan. Jadi babak baru dimulai. Apakah kamu yakin? Meong. Kamu masih tidak senang, kan? Lanjutkan. Kucing mati ini harus ditundukkan hari ini. Louis Lu mencengkeram kaki belakang Hellcat dan bersiap untuk babak baru. Tetapi pada saat ini matanya tiba-tiba membelalak. Dan firasat buruk muncul secara otomatis. Tercium ada air yang sangat bau. Ini jelas bukan air liur. Tapi, oh sial. Louis Lu buru-buru menoleh untuk menghindar. Semburan air hampir menyentuh telinganya. Nyaris. Hellcat juga memanfaatkan kesempatan ini. Menendang kaki belakangnya dengan kuat. Melepaskan diri dari genggaman Louis Lu. Hendak kabur dalam sekejap mata. Melihat ini, Louis Lu merasa cemas. Penawarnya masih ada pada Hellcat. Jangan sampai dia kabur. Louis Lu segera melancarkan perburuan. Tapi kecepatan Hellcat terlalu cepat. Bergerak seperti sambaran petir di medan pembunuhan. Dengan sengaja memprovokasi. Mengelilingi Louis Lu beberapa kali lagi. Dan mengeluarkan suara mengeong. Bagaimana rasanya diejek oleh kucing? Lagi pula, bukan perasaan yang sangat baik. Louis Lu belum pernah mengalami hal seperti ini. Tiba-tiba dia punya ide. Menarik napas dari lautan jiwa. Memperhatikan kucing hitam itu dengan diam-diam. Dan berhenti mengejarnya. Ketika Hellcat masih kecil, dia diambil oleh Ken Zihun. Jadi Xia sangat patuh pada Ken Zihun. Sekarang ada aura samar di tubuh Louis Lu. Mata Hellcat tiba-tiba menunjukkan kebingungan. Dia ragu-ragu bergerak maju beberapa langkah. Louis Lu tampak acuh tak acuh. Maju beberapa langkah lagi. Louis Lu tetap acuh tak acuh. Mata kuning Hellcat terus berkedip. Perasaan bingung menjadi semakin menjadi-jadi. Dia terhenti 2 meter dari Louis Lu. Waspada untuk tidak mendekat, tetapi tidak pergi. Melihat ini Louis Lu menarik nafas dari lautan jiwa lagi. Kali ini nafas jiwa lebih jelas. Hellcat akhirnya melonggarkan penjagaannya sedikit. Bergerak sedikit lebih dekat. Pada saat ini, Louis Lu tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan. Mengayunkan tangannya yang besar. Dan langsung mencengkeram leher Hellcat. Gue rawang. Mari kita lihat kemana kamu pergi kali ini. Meong. Hellcat menjerit marah. Seolah-olah mengutuk Louis Lu karena jahat dan tidak tahu malu. Louis Lu tidak akan mempedulikannya. Dan memukul kepalanya 2 kali. Bersambung.